Salam kerahiman. Hari ini hari yang spesial, 5 Oktober. Hari ini kita memperingati pesta nama dari Santa Faustina. Ada dari beberapa komunitas yang melakukan atau menyelenggarakan misa, perayaan Ekaristi dan juga adorasi. Silahkan Bapak Ibu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Saya akan baca dari 324. Hari ini kita akan baca sama-sama dari 324. Keesokan harinya aku merasa sangat lemah, tetapi tidak merasakan penderitaan apapun lagi. Sesudah komuni kudus, aku melihat Tuhan Yesus persis seperti yang aku lihat dalam salah satu adorasi. Tatapan mata Tuhan terus-menerus menembus jiwaku, dan bahkan debu yang terkecil pun tidak lolos dari perhatiannya. Dan aku berkata kepada Yesus, "Yesus, aku pikir Engkau akan memanggil aku." Dan Yesus menjawab, "Kehendakku belum sepenuhnya digenapi dalam dirimu. Engkau masih akan tinggal di bumi, tetapi tidak lama. Aku sangat senang dengan kepercayaanmu, tetapi cintamu hendaknya lebih berkobar. Cinta yang murni memberikan kekuatan kepada jiwa pada saat ia menghadapi ajal. Ketika aku menghadapi ajal di salib, aku sama sekali tidak memikirkan diriku sendiri, tetapi memikirkan para pendosa yang malang, dan aku berdoa bagi mereka kepada Bapakku. Aku menghendaki saat-saat terakhirmu menjadi sepenuhnya mirip dengan saat-saat terakhirku di salib. Hanya ada satu cara untuk menebus jiwa-jiwa, yaitu penderitaan yang disatukan dengan penderitaanku di salib. Cinta yang murni memahami kata-kata ini. Cinta daging tidak pernah akan memahaminya." 324 itu terjadi pada bulan Agustus 1934. Sesudah lukisan selesai ya, lukisan gambar kerahiman ilahi selesai bulan Juni. Dan Suster Faustina setelah gambar itu selesai, dia sakit keras. Bahkan dia sampai sudah menerima sakramen perminyakan. Dikatakan di situ, sesudah komuni kudus, Suster Faustina melihat Yesus. Tatapan matanya menembus jiwaku. Dan aku pikir, kata Suster Faustina, Engkau akan memanggil aku. Dia sakit keras, dia sudah menerima sakramen perminyakan, dia melihat Yesus dan dia pikir, udah saatnya Yesus mau panggil dia. Tapi Yesus katakan, "Kehendakku belum sepenuhnya digenapi dalam dirimu. Engkau masih akan tinggal di bumi, tapi tidak lama." Jadi untuk kita semua juga yang masih ada di bumi, yang masih hidup, artinya masih ada tugas yang belum selesai. Jangan sia-siain waktu, jangan waktu yang dikasih sama Tuhan itu kita buang percuma seperti itu aja. Ya, ada seorang bapak, karena dia merasa sudah tua, udah nggak perlu melakukan apa-apa, ya sudah tiap pagi kerjanya bangun pagi, makan, masuk lagi ke kamar, siang jam 10 keluar makan snack, masuk lagi kamar, jam 12-an dia makan siang, sore dia juga makan sore, ya kadang-kadang dia ke kamar kecil ya, ke toilet, dia mandi, malam jam 6, jam 7 dia makan lagi, kemudian masuk kamar lagi. Besok paginya rutinitas lagi seperti itu, berhari-hari, berbulan-bulan, dia hidup seperti itu. Beda dengan seorang ibu. Ada seorang ibu, dia juga sudah tua. Dia melihat anaknya, mantunya, cucunya semua sudah berkeluarga, sudah punya kehidupan masing-masing, walaupun memang tidak kaya, sederhana, tapi dia melihat semuanya sudah beres. Jadi dia berpikir, apa yang harus saya lakukan sekarang, ya? Nah, jadi mencari sesuatu, enggak. Ya sudah seperti itu aja, dia mencari sesuatu. Dia mulai ngobrol sama tetangganya, ngobrol ke kiri, ke kanan ya. Ternyata masa sekarang itu adalah banyak sekali tawaran informasi untuk
berkarya, untuk bekerja, untuk menyelamatkan bumi. Jadi dia mulai diajak untuk ikutan mulai mengumpulkan sampah-sampah, dalam tanda kutip sampah plastik ya, yang bisa didaur ulang. Mula-mula anaknya keberatan. Mah, jangan, malu. Tapi dalam proses tersebut, akhirnya si anak melihat dari sudut lain. Bukan berarti dia nggak bisa kasih makan mamahnya, tapi mamahnya ini perlu ada kesibukan, perlu ada komunitas, perlu ada kegiatan. Karena ternyata setelah melakukan hal tersebut, hidup mamahnya menjadi ceria kembali, menjadi sukacita, menjadi bersemangat karena walaupun saya sudah tua, tapi saya masih berguna. Walaupun yang saya kumpulkan itu barang-barang bekas yang tidak ada harganya, tapi minimal saya ikut kontribusi katanya, ikut bagian untuk membersihkan bumi, membersihkan lingkungan minimal ya. Jadi setiap kita pasti masih punya tugas karena kita masih hidup. Jadi jangan sia-siakan segala kehidupan yang Tuhan kasih. Nah, permasalahannya adalah kadang kita nggak tahu tugas tersebut. Kita nggak paham. Sebetulnya Tuhan mau kasih saya tugas apa? Ya, sebetulnya apa sih rencananya Tuhan untuk saya? Contoh yang gampang juga, para rasul, ya. Para rasulnya Yesus yang dikumpulkan itu juga dengan bermacam background. Nelayan, ada yang cerdas, ada yang sederhana, bahkan ada juga yang pernah Yesus bilang, menurut kamu siapa aku? Petrus bilang, kamu anak Allah, kamu Mesias. Tapi begitu Yesus bilang, saya akan menderita. Langsung Petrus bilang, enggak boleh, jangan ngomong seperti itu. Dan Yesus langsung tegur. Ya. Apakah Yesus mengganti muridnya? Enggak. Kenapa Petrus mengatakan seperti itu? Karena dia enggak paham, karena dia enggak ngerti. Jadi dalam hidup kita sehari-hari juga, kemungkinan bisa aja kita nggak ngerti apa yang sebetulnya menjadi tujuan Tuhan ya untuk hidup kita. Apa sih yang menjadi kehendak Allah terhadap hidup kita masing-masing? Nggak instan. Proses semakin lama, semakin kenal Tuhan, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan untuk kita. Aku sangat senang dengan kepercayaanmu, Yesus katakan ya. Tapi cintamu hendaknya lebih berkobar. Kalau kita baca dari diary ini, kita tahu ya, Suster Faustina itu begitu berkobar-kobar, begitu menggebu-gebu mau lakukan apa saja supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Tapi di sini Tuhan bilang, cintamu hendaknya lebih berkobar. Jangan membatasi diri, jangan berpikir bahwa itu sudah cukup. Belum. Sehingga Yesus katakan, aku ingin lebih berkobar. Begitu pula dengan kita. Kita kan sering ya, wah saya dibandingkan dengan dia, pelayanan saya sudah lebih oke, lebih banyak, lebih berat, lebih segala macam. Tapi ingat lagi, Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang itu berbeda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Dan kalau diberi banyak, maka pertanggungan jawabnya juga lebih banyak. Nah di sini positifnya Yesus bilang, aku minta supaya cintamu lebih berkobar. Artinya Yesus akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada Suster Faustina supaya cintanya lebih berkobar. Begitu pula dengan kita. Apalagi dengan zaman corona seperti sekarang ini. Ada banyak pelayanan yang sudah mulai turun, mulai melempem, mulai diem, mulai statis. Minta dari Tuhan supaya punya lagi cinta yang berkobar-kobar untuk melayani, untuk orang lain. Cinta yang murni memberikan kekuatan kepada jiwa pada saat menghadapi ajal. Itu yang Yesus katakan. Jadi kita pun dalam hidup kita sehari-hari harus diproses untuk mulai punya cinta yang murni. Cinta itu enggak otomatis jadi murni. Contoh, suami istri. Selama suaminya baik sama istrinya, istrinya juga baik sama suaminya.
Begitu suaminya mulai hidup nggak benar, si istri mulai uring-uringan, mulai marah, mulai nggak layani suaminya, mulai mencari laki-laki lain. Kamu ada will, saya juga ada pill. Mau cerai dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan cinta yang murni itu baru kita betul-betul bisa mencintai dengan murni tanpa ada alasan. Jadi walaupun si suaminya ngaco, si istri ini diuji cintanya. Apakah dia betul-betul cinta murni kepada suaminya atau cinta manusia, cinta yang kalau kamu baik sama saya ya saya baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya juga nggak cinta lagi. Nah, Tuhan Yesus mau mengajar kita supaya kita bisa punya cinta yang murni. Jadi cinta yang walaupun memang itu cintanya Tuhan, tapi Tuhan berikan cinta itu kepada kita untuk kita pakai. Jatuh bangun ya pasti nggak apa-apa, tapi kita belajar untuk punya cinta yang murni. Karena cinta yang murni memberi kekuatan kepada jiwa pada saat menghadapi ajal. Pada saat kita nanti menghadapi ajal, cinta yang murni itu memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita cintanya karena orang baik sama kita, itu bukan murid Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita punya cinta yang murni dalam keadaan apapun. Supaya pada waktu menjelang ajal, pada waktu kita menghadapi ajal, itu memberikan menjadi sumber kekuatan. Di sini juga Yesus memberikan suatu info ya tentang persiapan untuk menghadapi ajal. Jadi kita tetap harus punya hidup, punya cinta yang berkobar-kobar, punya cinta yang murni. Itu menjadi bekal kita, menjadi kekuatan kita pada saat menghadapi ajal. Kalau sekarang cintanya masih cinta duniawi, ya mulai berubah menjadi cinta yang murni. Cinta yang walaupun. Jadi walaupun si suami itu ngaco, si istri ini diolah untuk punya cinta yang murni. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi apa yang harus dia lakukan selalu adalah hal yang baik. Ada satu cerita. Di satu asrama ya, ada satu siswi di dalam asrama tersebut yang tertutup. Nah, teman-temannya, teman sekamar terutama, merasa risih dengan sikapnya dia itu, ya. Tapi karena dia tertutup, karena dia judes, karena dia galak, karena dia nggak baik, ya dua temannya masa bodoh, nggak peduli. Tapi ada satu orang di dalam kamar yang sama, mereka berempat ya, dia merasa kasihan si teman sekamarnya ini kok pendiam, nggak ada temennya, marah-marah aja, tertutup ya. Jadi yang dia lakukan adalah dia berusaha berbuat baik. Tapi bukannya diterima kebaikannya, malah dihina, diacuhkan, bahkan dimarahin, dan lain-lain. Dua temannya di dalam kamar tersebut bilang, udah jangan peduliin si perempuan ini ya. Kita nggak perlu temen dia seperti itu, biarin aja. Tapi si anak perempuan yang baik ini, dia bilang, enggak, kasihan dia sendirian, dia nggak punya teman, dia harus ditemani. Walaupun dia dimarahin, walaupun dia dimusuhin, tapi dia selalu bersikap baik. Bahkan dia bisa bersyukur pada waktu si teman yang judes ini bisa ngomong sama dia. Walaupun ngomong dengan kata-kata kasar. Jangan urus urusan saya. Jangan urus urusan saya. Dia hitung, oh, lumayan. Hari ini dia mulai bicara sama saya. Jadi jangan peduli dengan sikap orang terhadap saya, tapi saya punya niat untuk berbuat baik. Lakukan itu. Lakukan dengan kasih, dengan cinta yang berkobar-kobar, dengan cinta yang murni. Kita sehari lepas sehari akan menjadi orang yang punya cinta yang dari Tuhan. Bukan cinta diri lagi, tapi cinta yang memberi, yang berkorban. Lanjut ya. Cinta itu selalu mempersatukan.
Jiwa yang penuh cinta dapat menyadarkan orang lain akan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Itu yang tadi saya cerita ya. Melalui proses akhirnya si siswi yang Judas ini, dia bisa melihat bahwa temannya itu ternyata baik sama dia. Baik bukan dengan maksud tertentu, tapi memang baik. Sehingga dikatakan cinta itu mempersatukan. Jadi kalau dalam keluarga kita masing-masing ada keributan, ada pertentangan, ada perdebatan, biasanya terjadi karena saya merasa benar, dia merasa benar. Saya merasa berhak, dia merasa berhak. Ya udah ribut ya. Tapi mari kita sekarang lakukan segala sesuatu dengan dasar cinta. Karena dikatakan cinta itu mempersatukan. Jiwa yang penuh cinta dapat menyadarkan. Sama seperti Suster Faustina juga ya. Waktu dijahatin sama salah satu suster teman-temannya bilang, Faustina ini cuma 2 kemungkinan. Sinting atau dia santa. Nah, begitu pula dengan kita. Kita lakukan saja perbuatan baik, nggak usah peduli omongan orang, nggak usah peduli komentar orang. Tapi ingat, yang Tuhan katakan cinta itu mempersatukan. Kita lakukan segalanya dengan dasar cinta, dan melalui cinta yang berkobar-kobar dan cinta yang murni, itu menjadikan satu kekuatan pada saat jiwa menghadapi ajal. Dikatakan oleh Yesus, ketika aku menghadapi ajal di salib, aku sama sekali tidak memikirkan diriku sendiri, tapi memikirkan para pendosa yang malang, dan aku berdoa bagi mereka pada Bapakku. Yesus jelas memberi contoh, dia nggak mikirin kesakitan dia, penderitaan dia, tangannya dipaku, kakinya dipaku, dia disalib, dia didera, dia berdarah dari kepala sampai kaki, dia nggak mikirin itu. Yang dia pikirkan adalah orang lain, keselamatan jiwa-jiwa dari para pendosa tersebut. Dan nggak sampai situ, Yesus berdoa kepada Bapa. Ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mari kita meneladan Yesus. Cinta sejati adalah cinta yang tidak memikirkan diri sendiri. Aku menghendaki saat-saat terakhirmu menjadi sepenuhnya mirip dengan saat-saat terakhirku di salib. Mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, tenang, damai, dan Yesus katakan sudah selesai. Dan dikatakan lagi, hanya ada satu cara untuk menebus jiwa-jiwa, yaitu penderitaan yang disatukan dengan penderitaanku di salib. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang menghadapi satu penderitaan, mengalami penderitaan, apakah sakit penyakit, apakah masalah ekonomi, apakah masalah keluarga, atau masalah relasi suami istri, atau apa aja, persembahkan penderitaan tersebut, satukan dengan penderitaan Yesus di salib. Yesus mau mengambil alih semua penderitaan tersebut, karena dia mengasihi kita, karena dia ingin kita mengalami sukacita. Serahkan semua penderitaan itu, jangan disimpan, jangan dipegangin. Saya suka memberikan satu contoh ya. Orang tuh suka pegangin masalah, kesusahan, kesedihan, penderitaan. Bahkan ada orang yang nggak bisa mengampuni orang lain. Nggak bisa. Ini nggak mungkin saya bisa ampuni. Kenapa? Kayak kita pegangin kesalahan orang. Padahal gampang kan? Lepasin aja. Dengan kita lepasin, otomatis sudah. Nggak usah kita pegangin terus. Nah, yang sering terjadi adalah manusia itu pegangin salahnya orang. Dia berdosa sama saya, dia merugikan saya, dia menindas saya, dia melecehkan saya, dia menghina saya. Itu yang saya ingat, saya pegang. Padahal Yesus bilang, serahkan penderitaanmu, satukan dengan penderitaanku di salib. Yesus sudah kasih solusinya. Penderitaan yang kita alami, Bapak Ibu jangan merasa itu sia-sia, karena enggak ada yang sia-sia. Yesus katakan, penderitaan itu adalah salah satu cara atau satu-satunya cara untuk menebus jiwa-jiwa.
Oleh sebab itu, serahkan semua penderitaan kita kepada Tuhan Yesus. Oleh Yesus kita diajak kerjasama untuk ikut dalam karya keselamatan. Sehingga tadi dikatakan, penderitaan itu nggak sia-sia. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa adalah melalui penderitaan. Yesus bilang, satukan penderitaanmu dengan penderitaanku. Jadi Tuhan Yesus ngajak kita bekerja sama dengan Dia untuk karya keselamatan. Sekarang contoh lagi tadi suami istri. Kalau suaminya hidupnya nggak benar, kalau istrinya terus pegangin kemarahan dendamnya, ada keselamatan? Nggak ada. Si suaminya juga nggak diselamatkan, dianya juga nggak diselamatkan. Tapi Yesus bilang, serahkan penderitaan ini, satukan dengan penderitaanku. Jadi kita lepaskan penderitaan itu. Dan penderitaan ini apa gunanya? Adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Pada waktu kita enggak dendam lagi, pada waktu kita serahkan penderitaan ini kepada Tuhan, kita bersuka cita. Karena ternyata penderitaan saya ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa si suami. Dan yakin 100% suatu hari suami itu akan sadar bahwa dia itu berdosa. Pada waktu dia sadar, dia tahu, dia bertobat, dia mohon ampun, pada saat itu terjadi keselamatan. Jadi penderitaan yang diderita oleh si istri itu memang betul salah satu caranya untuk menyelamatkan jiwa si suami. Lanjut ya. Dengan mempersatukan penderitaan sehari-hari, penderitaan kita sehari-hari, kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Karena ikut menderita dari segala masalah. Dengan kita menderita, artinya aliran rahmatnya Tuhan itu makin besar. Contoh lagi tadi, suami istri. Kalau si istri enggak ampuni si suami merasakan rahmat, aliran rahmat dari Tuhan enggak? Merasakan kerahiman dari Tuhan enggak? Enggak. Tapi kalau si istri ini tetap melayani suami dengan baik, tetap berbuat baik, tetap menyalurkan cintanya, melayani dengan baik, maka aliran rahmat yang dia dapat dari Tuhan mengalir juga ke si suami. Mungkin awal-awalnya dablek, tapi lama-lama pasti dengan karya Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, suami itu juga akan kejamah. Waktunya terserah Tuhan, ya. Tapi di sini mau dikatakan bahwa dengan penderitaan kita sehari-hari, kita terima penderitaan itu, kita satukan dengan penderitaan Yesus di salib, maka kita jadi rekanannya Tuhan, dan melalui kita saluran rahmat, saluran kerahiman Tuhan mengalir ke semakin banyak orang. Tadi saya udah cerita ya, contoh suami istri. Itu yang mungkin bisa menjadi contoh, menjadi satu pemikiran buat kita semua. Yesus katakan lagi, cinta yang murni akan memahami kata-kata ini. Cinta daging tidak pernah akan memahaminya. Jadi kita mungkin refleksi lagi ke diri kita masing-masing. Apakah punya dendam, punya marah, punya sakit hati, punya apa sesuatu yang dipegangin aja yang gak mau dilepasin. Yesus katakan, kalau cintanya murni, pasti ngerti pengajaran hari ini. Dan kita sudah dapat solusi dari Tuhan Yesus, satukan penderitaanmu dengan penderitaanku di salib. Dan engkau menjadi rekanan Tuhan dalam karya keselamatan. Tapi kalau cinta daging, saya dikhianati, saya tidak dihargai, saya dipukul, saya dirugikan, saya difitnah, saya, itu cinta daging, pasti nggak ngerti pengajaran hari ini. Jadi buat Bapak Ibu yang masih belum melepaskan, minta Tuhan memberikan rahmat supaya bisa melepaskan semua itu. Nggak ada gunanya juga dipegangin. Dan itu yang Tuhan mau. Semakin banyak orang bisa bergantung pada kerahiman Tuhan, mengandalkan, mengalami, dan
menyebarluaskan kerahiman Tuhan dengan mengampuni mereka yang bersalah. Dengan tidak memegang terus kemarahan, kekesalan, dendam, tapi melepaskannya. Oke, itu aja untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih khususnya karena Engkau memberi kepada kami Suster Faustina yang hari ini kami rayakan pestanya, pesta namanya pada tanggal 5 Oktober, pesta nama Santa Faustina. Melalui Santa Faustina, kami belajar banyak ya Tuhan, khususnya untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau berkorban, yang peduli kepada orang lain. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, khususnya untuk keluarga-keluarga yang punya relasi yang kurang baik, antara relasi suami istri, kiranya rahmat-Mu turun untuk mereka Tuhan. Ampunilah segala kesalahannya, biarlah ada keterbukaan, ada penerimaan, ada pengampunan, agar keluarga-keluarga yang sedang bermasalah itu menjadi utuh kembali dan menjadikan Engkau sebagai Raja di dalam rumah mereka, agar apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, semuanya bersumber daripadamu dan berkenan kepadamu. Santa Faustina, Engkau Rasul kerahiman ilahi, kami mohon doa-doa syafaat-Mu juga untuk kami, Santa Faustina, agar kami yang memang harus mengalami penderitaan, mampu juga menanggung penderitaan tersebut dan mempersembahkan penderitaan tersebut disatukan dengan penderitaan Tuhan Yesus disalib. Doakan kami ya Santa Faustina. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.